Di banyak daerah Indonesia, khususnya Jawa, api bukan hanya unsur alam. Api dipercaya sebagai sesuatu yang hidup. Ia bisa membersihkan, menghukum, bahkan menjaga batas antara dunia manusia dan dunia yang tidak kasat mata. Dari kepercayaan inilah muncul satu sosok yang namanya masih sering dibisikkan hingga hari ini, yaitu Banaspati. Banaspati sering digambarkan sebagai bola api melayang di malam hari, kadang menyerupai kepala manusia yang terbakar. Kadang hanya cahaya merah membara yang bergerak perlahan, seolah mengamati. Dalam cerita rakyat, kemunculannya hampir selalu dihubungkan dengan tempat-tempat tertentu, hutan tua, kuburan, pohon besar, atau wilayah yang dianggap wingit. Namun pertanyaannya bukan hanya apa itu Banaspati, melainkan mengapa sosok ini dipercaya ada. Dalam naskah dan cerita lisan Jawa, Banaspati bukan sekedar hantu. Ia sering dikaitkan dengan konsekuensi moral. Ada versi yang menyebut Banaspati berasal dari manusia yang semasa hidupnya mempelajari ilmu hitam, melakukan perjanjian terlarang, atau menyalahgunakan kekuatan spiritual. Setelah mati, jiwanya tidak menemukan tempat, lalu menjelma sebagai entitas berapi. Menariknya, tidak semua kisah menggambarkan Banaspati sebagai makhluk yang agresif. Dalam beberapa versi, Banaspati justru muncul sebagai penjaga. Ia menampakkan diri untuk menakut-nakuti orang yang melanggar pantangan, menebang pohon keramat, atau memasuki wilayah terlarang tanpa izin. Ini membuat Banaspati berada di wilayah abu-abu, bukan sepenuhnya iblis, bukan pula roh pelindung yang bisa didekati sembarangan. Pada titik ini kita perlu berhenti sejenak, karena jika Banaspati hanya dianggap sebagai bola api menyeramkan, maka kita melewatkan bagian terpenting dari mitos ini. Banaspati adalah simbol tentang api, tentang hukuman, dan tentang batas yang tidak boleh dilanggar manusia. Untuk memahami Banaspati, kita harus mulai dari namanya. Kata Banaspati diyakini berasal dari bahasa Sanskerta, gabungan dari Vana yang berarti hutan dan Pati yang berarti penguasa atau pemilik. Secara harfiah, Banaspati dapat dimaknai sebagai penguasa hutan atau penjaga wilayah liar. Makna ini penting karena sejak awal Banaspati tidak ditempatkan sebagai makhluk sembarangan. Ia berkaitan erat dengan ruang-ruang alam yang belum dijinakan manusia, hutan lebat, pepohonan tua, dan wilayah yang dianggap memiliki energi kuat. Dalam kosmologi Jawa kuno, tempat-tempat seperti ini diyakini bukan sekedar lokasi fisik, melainkan ruang peralihan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dalam beberapa naskah dan cerita tutur Jawa lama, Banaspati tidak selalu digambarkan sebagai roh jahat. Ia lebih sering muncul sebagai entitas penjaga keseimbangan. Api yang melekat pada wujudnya bukan semata simbol kehancuran, tetapi juga pemurnian. Api membakar, tetapi juga membersihkan. Seiring waktu, pemahaman ini mengalami pergeseran. Masuknya pengaruh Islam, kolonialisme, dan perubahan struktur sosial membuat banyak konsep lama disederhanakan. Sosok Banaspati yang awalnya kompleks, perlahan direduksi menjadi hantu bola api atau makhluk berbahaya yang harus dihindari. Disinilah muncul banyak versi cerita. Ada yang menyebut Banaspati adalah manusia yang gagal menjalani laku spiritual. Ada pula yang percaya Banaspati adalah hasil dari ilmu hitam yang menyimpang, ilmu yang seharusnya menjaga, tetapi malah disalahgunakan demi kekuasaan pribadi. Setelah kematian, jiwa pelakunya tidak diterima alam, lalu berubah menjadi makhluk berapi yang terikat pada satu wilayah tertentu. Namun tidak semua cerita sepakat dengan versi tersebut. Dalam beberapa kepercayaan lokal, Banaspati justru tidak akan mengganggu siapapun selama manusia menjaga sikap. Ia hanya muncul ketika ada pelanggaran, kesombongan, kerusakan alam, atau niat buruk. Dengan kata lain, Banaspati bukan pemburu manusia, melainkan reaksi terhadap tindakan manusia. Menariknya, konsep ini selaras dengan pandangan Jawa tentang alam semesta. Manusia bukan pusat segalanya. Jika keseimbangan dilanggar, maka alam dalam bentuk apapun akan merespon. Di akhir bagian ini, satu hal mulai terlihat jelas. Banaspati bukan sekedar makhluk gaib yang muncul tanpa sebab. Ia adalah hasil dari cara manusia memaknai api, hutan, dan konsekuensi dari melampaui batas. Ketika orang membicarakan Banaspati, satu gambaran hampir selalu muncul. Api yang melayang di kegelapan malam. Cahaya merah bergerak perlahan di udara, kadang mendekat, kadang menghilang tanpa suara. Inilah gambaran paling populer, sekaligus yang paling sering menimbulkan salah paham. Dalam cerita rakyat Jawa, wujud Banaspati tidak pernah sepenuhnya tetap. Ada yang melihatnya sebagai bola api, ada pula yang menggambarkannya menyerupai kepala manusia yang terbakar, lengkap dengan rambut atau wajah samar. Beberapa versi bahkan menyebutkan bahwa Banaspati bisa menempel pada pohon atau bangunan, seolah menyatu dengan tempat yang dijaganya. Namun penting dicatat, dalam tradisi lisan, wujud bukanlah esensi utama. Banaspati tidak dipahami sebagai makhluk dengan tubuh biologis. Ia adalah manifestasi energi, api sebagai simbolnya.
Karena itu wujudnya bisa berubah tergantung konteks, lokasi, dan orang yang melihatnya. Dalam kepercayaan Jawa, persepsi manusia sangat memengaruhi bagaimana sesuatu dari alam gaib menampakkan diri. Di sisi lain muncul penjelasan rasional yang sering dipakai untuk membantah keberadaan Banaspati. Fenomena seperti gas rawa atau ignis fatuus, pembakaran gas metana alami, atau pantulan cahaya di malam hari kerap dijadikan jawaban. Bola api yang muncul di daerah lembab atau dekat kuburan dianggap sebagai reaksi kimia semata. Masalahnya penjelasan ini tidak selalu cocok dengan semua laporan. Banyak kesaksian menyebutkan bahwa cahaya tersebut bergerak melawan arah angin, muncul berulang di lokasi yang sama, dan bereaksi terhadap kehadiran manusia. Dalam kerangka kepercayaan lokal, perilaku seperti ini sulit dipahami sebagai fenomena alam murni. Karena itu masyarakat tidak melihatnya sebagai api biasa, melainkan sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang menjaga wilayah tersebut. Yang menarik, Banaspati hampir tidak pernah digambarkan menyerang secara langsung. Ketakutan justru muncul dari kehadirannya, bukan dari tindakannya. Dalam banyak kisah, orang yang bersikap tenang dan menghormati tempat tersebut justru tidak mengalami apa-apa. Ini memperkuat satu gagasan penting. Banaspati bukan pembunuh, bukan pemburu. Ia adalah peringatan. Maka pertanyaan Banaspati itu makhluk gaib atau fenomena alam sebenarnya kurang tepat. Dalam konteks mitologi, Banaspati berada di wilayah di antara keduanya, tempat di mana alam dan kepercayaan manusia saling bertemu. Dalam cerita-cerita rakyat Jawa, Banaspati hampir tidak pernah dicari. Ia ditemui, biasanya tanpa sengaja. Pertemuan dengan Banaspati bukan hasil rasa ingin tahu, melainkan akibat dari seseorang yang melanggar batas. Batas ini tidak selalu tertulis, tetapi dipahami bersama. Pohon tua yang tidak boleh ditebang, hutan yang tidak boleh dilewati saat waktu tertentu, atau tempat yang tidak pantas dijadikan ajang kesombongan manusia. Ketika batas ini dilanggar, Banaspati dipercaya akan menampakkan diri. Kemunculannya bukan dalam bentuk serangan langsung. Justru sebaliknya, ia hadir sebagai isyarat. Api yang tiba-tiba menyala di kejauhan, cahaya yang mengikuti dari jarak aman, atau bara kecil yang muncul di batang pohon seolah menandai wilayah tersebut. Banyak kisah menyebutkan bahwa saat itu suasana mendadak hening, angin berhenti, dan suara malam lenyap. Dalam kepercayaan lokal, reaksi manusia saat momen inilah yang menentukan segalanya. Orang yang panik, berteriak, atau berlari tanpa arah dipercaya akan diuji. Bukan karena Banaspati mengejar, tetapi karena ketakutan membuka celah, membuat seseorang tersesat, jatuh sakit, atau kehilangan arah. Sebaliknya, mereka yang menunduk, meminta izin, atau pergi dengan tenang, seringkali dibiarkan pergi tanpa gangguan. Ada pula pantangan yang secara khusus dikaitkan dengan Banaspati, berbicara kasar di hutan pada malam hari, menantang dengan kata-kata sombong, atau menyebut nama Banaspati secara sembarangan. Dalam tradisi Jawa, kata-kata memiliki bobot, mengucapkannya tanpa niat yang benar dianggap sebagai undangan. Yang menarik, tidak ada cerita klasik yang menggambarkan Banaspati sebagai pembunuh kejam. Ia tidak menyeret korban, tidak memangsa, dan tidak mencelakai secara brutal. Ancaman Banaspati justru bersifat psikologis dan simbolik, rasa takut, kesadaran akan kesalahan, dan peringatan agar manusia tidak bertindak sewenang-wenang. Dari sini terlihat jelas bahwa Banaspati berfungsi sebagai penjaga etika ruang. Ia hadir untuk mengingatkan bahwa tidak semua tempat adalah milik manusia, dan tidak semua kekuatan bisa ditantang. Untuk memahami Banaspati sepenuhnya, kita harus melepaskannya dari gambaran hantu dan mulai melihatnya sebagai simbol budaya. Dalam kosmologi Jawa, api bukan sekedar unsur fisik, api adalah kekuatan ambivalen. Ia bisa memberi terang, tetapi juga menghancurkan. Ia bisa menghangatkan, tetapi juga menghakimi. Banaspati lahir dari ambiguitas itu. Dalam banyak kisah, Banaspati dikaitkan dengan dosa yang tidak selesai, bukan dosa dalam pengertian hukum modern, melainkan pelanggaran terhadap tatanan semesta. Manusia yang menyalahgunakan ilmu, merusak alam, atau bertindak dengan kesombongan spiritual, dipercaya meninggalkan jejak energi yang tidak bisa lenyap begitu saja. Api menjadi bentuk manifestasinya, panas dari kesalahan yang terus menyala. Api dalam tradisi Jawa juga berhubungan erat dengan proses pemurnian. Sesuatu yang kotor dibakar, sesuatu yang berlebihan dikembalikan ke bentuk asalnya. Dalam konteks ini, Banaspati bukan pelaku hukuman, melainkan wujud dari protes itu sendiri. Ia tidak menghukum karena marah, tetapi karena keseimbangan menuntutnya. Inilah sebabnya Banaspati sering dikaitkan dengan hutan dan pohon tua. Pohon besar dalam budaya Jawa dianggap sebagai saksi waktu, menyimpan ingatan, menyerap energi, dan berdiri di antara dunia. Ketika pohon ini dirusak atau dilecehkan, Banaspati muncul bukan sebagai balas dendam, melainkan sebagai reaksi alam yang dipersonifikasikan. Dengan cara ini, Banaspati menjadi cermin. Ia tidak datang dari luar, tetapi dari dalam.
dari perilaku manusia terhadap alam dan terhadap dirinya sendiri. Ketika batas dilanggar, api itu muncul, entah sebagai mitos, pengalaman, atau rasa takut kolektif. Inilah alasan mengapa Banaspati bertahan lintas generasi. Ia fleksibel, bisa menyesuaikan diri dengan zaman, tetapi pesan intinya tetap sama. Tidak semua kekuatan boleh dikuasai, dan tidak semua wilayah boleh disentuh tanpa konsekuensi. Di zaman modern, ketika hutan menyusut, malam diterangi lampu, dan api bisa dijelaskan secara ilmiah, Banaspati seharusnya sudah menghilang. Namun kenyataannya, namanya masih hidup, masih dibisikkan, dan masih dipercaya, setidaknya sebagai kemungkinan. Alasannya bukan karena masyarakat menolak sains, tetapi karena Banaspati tidak hanya hidup sebagai makhluk, melainkan sebagai makna. Banaspati bertahan karena ia mewakili satu kegelisahan yang tidak pernah selesai, hubungan manusia dengan batas. Selama manusia terus menembus hutan, mengeksploitasi alam, dan menganggap semua ruang bisa ditaklukkan, mitos seperti Banaspati akan selalu menemukan tempatnya. Ia menjadi bahasa simbolik untuk mengatakan tidak semua hal boleh dilewati. Menariknya, Banaspati juga beradaptasi dengan zaman. Ia tidak lagi selalu muncul sebagai bola api di hutan. Kadang ia hadir sebagai cerita kecelakaan aneh, rasa tidak nyaman di lokasi tertentu, atau peringatan yang datang terlambat. Bentuknya berubah, tetapi fungsinya tetap sama. Pengingat bahwa manusia bukan satu-satunya penghuni dunia ini. Pada akhirnya, Banaspati bukan tentang apakah ia benar-benar ada secara fisik. Ia tentang kesadaran kolektif, bahwa api bisa menjadi cahaya, tetapi juga bisa menjadi hukuman, bahwa kekuatan spiritual bukan untuk dipamerkan, dan bahwa alam bukan objek mati, melainkan sesuatu yang bereaksi. Itulah sebabnya Banaspati tidak pernah benar-benar hilang. Selama manusia masih melupakan batas, selama kesombongan masih menyala, dan selama api masih menjadi simbol paling jujur dari konsekuensi, Banaspati akan terus hidup, bukan di hutan, bukan di malam, tetapi di cara manusia memaknai dunia di sekelilingnya.